Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajriansyah. Ini hari ke-15 2019-052. Pada praktikum pertemuan ketiga ini, saya telah membuat multimedia interaktif asinkronus dengan menggunakan MaxTime akhir. Pada langkah pertama, saya telah mengumpulkan file-file yang akan saya perlukan dalam satu folder seperti logo judul, logo, lalu poster atau gambar, musik, film, dan teks. Selanjutnya, saya membuat new project. Untuk membuat new project ini, masuk pada file, lalu klik new. Lalu di sini saya menggunakan preset full high definition. Apabila sudah masuk pada tampilan seperti ini, lalu saya masuk pada timeline. Pada timeline ini saya membuat beberapa layer, di mana saya membuat layer sebanyak 7 layer, di mana pada setiap layernya saya telah menamainya. Itu seperti pada layer pertama saya telah menamainya dengan background, layer kedua dengan video, layer ketiga dengan teks, dan layer keempat dengan musik, layer kelima dengan gambar, layer keenam dengan button, dan layer ketujuh dengan action. Selanjutnya saya akan mengimportkan file-file yang akan saya perlukan. Di sini saya akan mengimportkan terlebih dahulu seperti logo judul, logo, lalu gambar, musik. Lalu saya akan mengimportkannya pada library dengan mendrag and dropkan seperti ini. Apabila sudah terimportkan pada library, selanjutnya saya akan membuat background terlebih dahulu. Untuk pembuatan background ini saya masuk pada layer background, lalu saya mewarnai dari segi tampilan frameworknya. Untuk mewarnai tampilan framework ini saya masuk pada properties, lalu masuk pada stage, lalu pilih background color. Di sini saya menggunakan background color dengan kode 006633. Selanjutnya saya membuat 3 buah rectangle tools, di mana pada rectangle tools ini difungsikan sebagai background untuk film, poster maupun teks. Untuk pembuatan rectangle tools ini yaitu masuk pada tools, lalu masuk pada rectangle tools. Pada rectangle tools ini saya mengubah dari segi rectangle optionnya yaitu 20, dan saya telah merubah dari segi color dan stylenya. Untuk color dan stylenya saya telah merubah untuk background dalamnya yaitu dengan warna putih, dan line luarnya atau border luarnya saya telah mewarnainya dengan warna pink dengan kode FF66CC. Selanjutnya saya telah merubah dari segi posisi dan size-nya seperti berikut. Posisi dan size-nya telah saya rubah. Lalu saya membuat duplikasi satu buah yang difungsikan untuk sebagai background poster. Lalu saya membuat kembali rectangle tools yang difungsikan untuk sinopsis dengan format sebagai berikut. Dengan posisi dan size-nya yang telah saya rubah. Selanjutnya saya menambahkan logo-logo seperti logo pertama ini yaitu difungsikan sebagai logo judul. Untuk logo judul ini saya masuk pada library lalu mendrag and dropkan, dikarenakan judul tersebut terlalu besar. Saya merubah dari segi posisi dan size-nya. Di sini saya telah merubah posisi dan size-nya sebagai berikut. Lalu saya menambahkan logo kembali. Logo ini saya telah merubah dari segi posisi dan size-nya seperti berikut. Lalu saya menambahkan line-line atau garis-garis seperti berikut. Dengan masuk pada tools, lalu masuk pada line tools. Selanjutnya saya telah menambahkan kembali logo-logo. Logo ini difungsikan untuk menandakan setiap rectangle tools-nya dengan format posisi dan size-nya sebagai berikut. Selanjutnya saya menambahkan teks. Untuk teks ini saya telah
merubah dari segi formatnya, yaitu seperti posisi dan size-nya. Lalu karakter fontnya saya merubah menjadi Calibri dengan tingkat ketebalannya bold, dan ukuran yang saya gunakan itu 60, dan warna yang saya gunakan yaitu FF66CC, dan saya duplikasikan format tersebut pada poster dan sinopsis. Selanjutnya saya masuk pada layer button. Pada layer button ini saya akan membuat 4 buah button yang difungsikan untuk menjalankan perintah pada timeline tree yang sudah ditentukan seperti berikut, di mana pada button C1 ini difungsikan untuk menyalakan atau memperlihatkan teks dan video. Lalu pada C2 saya membuat button C2 yang difungsikan untuk menghentikan musik. Lalu pada button C3 saya fungsikan sebagai untuk menyembunyikan gambar atau poster. Lalu C4 saya fungsikan untuk menyembunyikan teks dan menghentikan video. Selanjutnya, untuk pembuatan button ini saya masuk pada tools, lalu masuk pada rectangle tools. Selanjutnya, untuk rectangle option ini saya telah merubahnya menjadi 40. Contohnya seperti ini berikut. Untuk setiap button saya menggunakan format sebagai berikut dengan posisi dan size-nya sebagai berikut. Selanjutnya saya button. Di sini saya menduplikasikan 3 buah button dengan nilai dan format yang sama pada button pertama ini. Selanjutnya saya menambahkan teks. Untuk menambahkan teks pada setiap button ini, saya menambahkan teks dengan format yaitu karakter fontnya, yaitu saya menggunakan Calibri dengan ketebalan bold, dan size yang saya gunakan yaitu 42, dan warna yang saya gunakan yaitu hijau dengan kode 006633, yang saya duplikasikan kembali format tersebut pada setiap button lainnya. Selanjutnya, untuk button sendiri, contohnya pada button C2, saya telah merubah yaitu masuk pada convert symbol, lalu saya merubah dari segi nama dan tipe yang saya gunakan yaitu button karena diperuntukkan untuk button, yaitu seperti berikut. Pada C1 nama yang dipergunakan yaitu button C1 dengan instance name-nya yaitu btn C1. Selanjutnya pada button C2 saya telah menamainya dengan button C2. Untuk button C3 saya telah menamainya dengan button C3. Dan untuk button C4 saya telah menamainya dengan button C4. Untuk instance name-nya pada C2 ini saya telah merubah instance name-nya menjadi btn C2. Lalu untuk button C3 saya telah merubah instance name-nya menjadi btn C3, dan untuk button C4 saya telah menamainya dengan button btn C4. Selanjutnya saya akan membuat class name dan mengimportkan video. Untuk menamai kelas tersebut, saya pertama masuk pada musik. Untuk musik ini dapat klik kanan, lalu masuk pada properties, lalu masuk pada action script, lalu saya centang pada export for action script, dan saya merubah dari segi kelasnya yaitu dengan nama musik. Selanjutnya untuk gambar
saya telah merubah nama kelasnya menjadi poster. Lalu saya akan mengimportkan video, lalu masuk pada file, lalu klik import, lalu masuk pada import video, lalu klik browse, lalu saya akan memilih video yang telah saya kumpulkan pada dalam satu folder sebelumnya. Selanjutnya klik open, lalu klik next, lalu finish. Untuk format video ini saya telah merubah formatnya seperti pada instance name-nya, saya telah merubahnya menjadi nama trailer. Lalu untuk posisi dan size-nya saya telah merubahnya sebagai berikut. Selanjutnya saya menambahkan teks. Untuk menambahkan teks ini saya masuk pada layar teks. Untuk pada layar teks ini saya telah menambahkan text tools, di mana teks ini yaitu dengan instance behavior-nya yaitu dynamic text dan instance name-nya yaitu synopsis. Lalu font yang saya gunakan yaitu Calibri dengan ketebalan bold. Lalu saya mengembedkan terlebih dahulu teks tersebut, lalu klik OK. Selanjutnya saya merubah dari segi ukuran size fontnya, lalu saya menambahkan warna, merubah warnanya menjadi hijau dengan kode 006633. Lalu paragrafnya saya menggunakan paragraf justify dan behaviornya dengan line tipenya yaitu multi-line, dan untuk rendernya saya menggunakan use device font. Untuk behaviornya itu multi-line. Selanjutnya saya mengimportkan file gambar. Untuk mengimportkan file gambar ini cukup dengan masuk pada library, lalu klik gambar, lalu di drag and dropkan saja pada frameworknya seperti ini contohnya. Selanjutnya saya telah merubah dari segi formatnya yaitu dengan posisi dan size-nya yaitu dengan tingginya dan lebarnya sebagai berikut, dengan instance name-nya yaitu poster, dan formatnya yaitu movie clip. Lalu saya tempatkan pada background poster. Selanjutnya saya mengimportkan file musik. Pada file musik ini masuk pada layar musik, lalu di drag and dropkan saya pada frameworknya seperti ini contohnya. Selanjutnya pada langkah terakhir saya masuk pada layar action. Pada layar action ini saya memasukkan coding atau script yang diperuntukkan untuk menjalankan setiap button pada frameworknya. Masuk pada layar action, lalu dapat diklik kanan, lalu pilih action. Berikut saya sudah memasukkan script atau coding yang saya perlukan. Seperti pada script pertama yaitu stop yang difungsikan untuk menghentikan frame pertama. Lalu import flash media sound channel ini merupakan library sound channel. Lalu import flash event time event ini merupakan library yang difungsikan untuk timer. Lalu var timer 1 ini sama dengan new timer 10.000. Ini yaitu merupakan pembuatan timer dengan durasi 10 detik atau 10.000 milisecond. Untuk new timer format 10.000 milisecond ini dapat dirubah sesuai dengan keinginan, seperti dapat dirubah menjadi 20.000 milisecond yang berarti dengan durasi 20 detik dan seterusnya. Selanjutnya trailer.visible ini yaitu difungsikan sebagai untuk menyembunyikan video, di mana
trailer ini yaitu merupakan instance name dari video. Selanjutnya trailer.stop ini difungsikan untuk menghentikan pemutaran video. Lalu synopsis.visible sama dengan false ini yang difungsikan untuk menyembunyikan teks. Dengan synopsis ini merupakan instance name-nya dari text tools yang telah diinputkan pada rectangle tools synopsis. Selanjutnya membuat variable dengan nama text synopsis. Lalu URL loader sama dengan URL loader ini yaitu merupakan script yang difungsikan untuk membuat variabel untuk menempatkan file teks. Lalu text synopsis.add event listener ini yang difungsikan untuk membuat event untuk load text. Lalu pada line 13 ini difungsikan untuk memuat file dari dengan format txt, di mana file synopsis.txt ini diambil dari file teks dokumen yang setelah saya buat. Lalu function load text ini yaitu merupakan fungsi untuk memasukkan teks ke dalam komponen text tools-nya. Dengan synopsis ini merupakan instance name-nya. Lalu add child synopsis ini yaitu difungsikan untuk memunculkan teksnya. Selanjutnya sini saya membuat variabel dengan nama background yang difungsikan untuk menampung dari kelas musik ini. Selanjutnya membuat var channel background sound channel sama dengan new sound channel ini difungsikan untuk membuat variabel untuk library yang menampung kelas sound channelnya. Lalu sound channel background sama dengan background.play ini itu yang saya fungsikan untuk menjalankan musik. Selanjutnya pada button C1 ini difungsikan untuk menyalakan atau menampilkan dari teks maupun video, di mana btn C1 ini merupakan instance name dari button yang diperuntukkan untuk button C1. Lalu C1 ini merupakan nama function yang digunakan. Selanjutnya trailer.visible sama dengan true ini difungsikan untuk menampilkan video. Lalu trailer.play difungsikan untuk memulai video. Lalu synopsis.visible sama dengan true ini untuk menampilkan teks, di mana trailer dan synopsis ini merupakan instance name, nama instance name. Lalu timer.add event listener ini merupakan untuk menambahkan event timer. Lalu timer1.start ini yaitu untuk menjalankan timer. Lalu function maxTime ini merupakan nama function yaitu maxTime, dengan ini merupakan variabel untuk timer eventnya. Lalu timer.stop ini difungsikan untuk menghentikan timer, dan trailer.visible sama dengan false ini untuk menyembunyikan video. Lalu trailer.stop ini difungsikan untuk menghentikan video. Lalu synopsis.visible sama dengan false difungsikan untuk menyembunyikan teks. Selanjutnya pada script ini ditambahkan timer. Ini difungsikan untuk ketika video maupun teks muncul, maka video dan teks tersebut akan tampil pada frameworknya selama durasinya itu 10 detik. Bila durasi tersebut sudah melampaui 10 detik, maka video maupun teks akan tersembunyi atau terhentikan secara otomatis dikarenakan durasi yang
gunakan, yaitu sebanyak 10 detik saja. Selanjutnya, pada button C2, ini difungsikan untuk menjalankan button untuk stop musik, di mana pada button C2 ini merupakan instance name yang diperuntukkan pada button C2, lalu berhenti musik ini merupakan function, nama function, yaitu dengan nama berhenti musik. Selanjutnya, channel backsound.stop ini difungsikan untuk menghentikan dari pemutaran musik. Selanjutnya, button C3 ini merupakan instance name dari button untuk C3, lalu C3 ini merupakan nama functionnya. Lalu poster.visible sama dengan false ini yaitu difungsikan untuk menyembunyikan dari gambar. Lalu button C4 ini yaitu merupakan button instance name yang diperuntukkan untuk button C4. Lalu trailer.visible sama dengan false ini difungsikan untuk menyembunyikan video. Lalu trailer.stop ini difungsikan untuk menghentikan video, dan synopsis.visible sama dengan false ini untuk difungsikan sebagai menyembunyikan teks. Di mana pada button C1 ini yaitu difungsikan untuk menampilkan video dan teks. Lalu button C2 ini difungsikan untuk stop musik. Lalu button C3 ini difungsikan sebagai untuk menyembunyikan poster, dan button C4 ini untuk menyembunyikan teks dan menyembunyikan video pada pemrosesan framework multimedia interaktif asinkronus max akhir ini. Untuk demonya, untuk hasil akhirnya seperti berikut. Musik sedang berjalan, lalu ketika saya menekan show video dan teks, maka muncul trailer video dan teks. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 pada hasil akhir ini terlihat bahwa ketika saya menekan button C1 show video dan teks, ketika trailer dan teksnya muncul, maka timer tersebut bekerja 상금이 대충 얼마나 되나요? memberikan waktu pada video trailer dan teks untuk menampilkan selama durasi 10 detik yang telah ditentukan sebelumnya pada action pada button C1-nya. Selanjutnya, saya akan menekan pada C2 untuk menghentikan musik. Ketika saya telah menekan button C2 ini, maka musik berhenti. Lalu saya akan menekan C3 ini yang difungsikan untuk menyembunyikan dari poster atau gambar. Ketika saya telah menekannya, maka poster tersebut menghilang atau sudah tersembunyikan karena saya telah menekan button C3 yang difungsikan untuk meng-hide poster. Lalu button C4 ini difungsikan ketika video trailer dan sinopsis telah menampilkan. Lalu saya menekan button C4, maka video trailer dan teks pada sinopsisnya akan sembunyi atau akan hilang. Sekian penjelasan dari pembuatan multimedia interaktif asinkronus dengan menggunakan MaxTime akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.